Pembacaan Alkitab 1 tahun, hari ke-68, Yosua pasal 19-21. Yosua pasal 19 ayat 1-9. Milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan, mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hazar-Zual, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar-Zuza, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. En-Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ayat 10-16. Milik pusaka suku Zebulon. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Maralah, menyinggung Dabezet, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer, ke Et Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Zimron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Ayat 17-23. Milik pusaka suku Isakar. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisyon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada, dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Ayat 24-31. Milik pusaka suku Asyer. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana, sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Ramah, dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa, dan berakhir di laut. Lagi pula, Mahalab, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob, 20 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Ayat 32-39. Milik pusaka suku Naftali.
Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon terbantin di Zaananim, Adaminekeb, dan Yabneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Ayat 40-48. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ke-7. Daerah milik pusaka mereka ialah Zorah, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana, dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Ayat 49-51. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Yosua pasal 20 ayat 1-9. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu, sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda.
Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Yosua pasal 21 ayat 1-42. Kota-kota orang Lewi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan, demikian: Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat, yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak, di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu. Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim. Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anak dengan tanah-tanah penggembalaannya,
dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10, dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson, dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kisyon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamotdor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Beser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel, ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Ayat 43-45. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi, seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikianlah pembacaan Alkitab 1 tahun di hari ke-68. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan memberkati. Amin.